Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah peradaban Islam pada periode pertengahan. Yang pertama itu Islam di Mongol. Pertama, asal usulnya. Bangsa Mongol berasal dari daerah pegunungan Mongolia, membentang dari Asia Tengah sampai Siberia Utara, Tibet Selatan, dan Manchuria Barat serta Turkistan Timur. Masa Mongol dalam syarah kebudayaan Islam dimulai sejak jatuhnya Baghdad pada tahun 1258 Masehi ke tangan bangsa Mongol. Bukan saja mengakhiri Khalifah Abbasiyah, di sana bangsa Mongol mempunyai watak yang kasar. Sebelum memeluk agama Islam, mereka menganut agama Syamanisme, menyembah bintang-bintang dan sujud kepada matahari. Islam di Spanyol umumnya pindah ke utara Afrika. Tetapi sejak dipimpin oleh Ahmad Teguder Mahmud Ghazan, raja ketujuh dan raja-raja selanjutnya adalah memeluk agama Islam. Berbeda dengan raja sebelumnya, Ghazan mulai memperhatikan perkembangan peradaban. Nah, di sini perkembangan peradabannya, yang pertama munculnya ilmu pengetahuan dan sastra, arsitektur, ilmu pengetahuan alam seperti astronomi, kimia, mineral, dan lain sebagainya. Kemudian membangun biara untuk para darwis, membangun perguruan tinggi, serta membangun perpustakaan, observarium, gedung umum, dan lain sebagainya. Pada masa ini juga ada faktor-faktor kemunduran. Yang pertama, pindahnya ilmu atau runtuhnya ilmu baru. Yang kedua, penyelewengan ilmu, dan kurangnya katibul khana. Yang kedua itu ada peradaban Islam di Turki Utsmani. Asal usulnya bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina dalam jangka waktu kira-kira 3 abad. Mereka pindah ke Turkistan, kemudian Persia dan Irak. Mereka masuk Islam sekitar abad 9 atau 10 ketika mereka menetap di Asia. Perkembangan peradaban ini, bidang kemiliteran dan pemerintahan, para pemimpin kerajaan Utsmani pada masa-masa pertama adalah orang-orang yang kuat, sehingga dapat melakukan ekspansi dengan cepat dan luas, sehingga mencapai masa keemasan. Selanjutnya, bidang ilmu pengetahuan dan budaya. Kebudayaan Turki Utsmani merupakan perpaduan macam-macam kebudayaan, di antaranya kebudayaan Persia, Bizantium, dan Arab. Mengambil ajaran-ajaran tentang etika dan tata krama dalam Islam istana raja-raja. Yang selanjutnya, bidang keagamaan. Agama mempunyai peran besar dalam lapangan sosial dan politik. Masyarakat digolongkan berdasarkan agama. Pada masa Turki Utsmani terdapat 2 tarekat, tarekat Bektashi dan tarekat Maulawi. Kedua tarekat itu banyak dianut oleh kalangan militer dan kalangan sipil. Pada masa ini juga ada beberapa faktor-faktor kemundurannya. Yang pertama, kelemahan antara pengusaha, pemberontakan tentara Janissary, dan terjadinya stagnasi lapangan dan teknologi. Yang selanjutnya ada perkembangan peradaban Islam di Safawi Persia. Yang pertama, asal usulnya. Ketika kerajaan Utsmani sudah mencapai puncak kemajuannya, kerajaan Safawi di Persia baru berdiri. Kerajaan ini berkembang cepat. Daulah ini berasal dari sebuah gerakan tasawuf yang dipimpin oleh Syekh Syafi'uddin. Sedangkan nama Safawiyah diperoleh dari nama pendiri Syafi al-Din. Itu sekitar tahun 1252 sampai 1334 Masehi. Dan nama tersebut dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. Perkembangan peradaban ini meliputi beberapa bidang. Yang pertama, bidang ekonomi. Stabilitas politik kerajaan Safawi pada masa Abbas I telah memacu perkembangan perekonomian atau sektor perdagangan dan pertanian. Yang kedua, ada bidang ilmu pengetahuan. Ada beberapa ilmuwan yang datang atau hadir di majelis istana, yaitu Baha al-Syairoji, filosof, dan Muhammad Baqir Ibnu Muhammad Damat, filosof, ahli sejarah, teolog, dan seorang yang pernah mengadakan observasi mengenai kehidupan lebah-lebah. Yang ketiga, bidang pembangunan fisik dan seni. Bangunan sekolah, rumah sakit,
masjid dan lain sebagainya, istana juga dibangun, taman-taman wisata. Pada perkembangan ini juga ada faktor kemundurannya, yaitu pertama, dekadensi moral yang melanda sebagian para pemimpin kerajaan Safawi. Kedua, karena pasukan yang dipimpin oleh Abbas I tidak mempunyai kekuatan perang, terjadinya persaingan segitiga antara suku-suku Turki, pejabat-pejabat keturunan Persia dan Kizilbash dalam merebut pengaruh untuk memimpin kerajaan Safawi. Yang keempat, sering terjadi konflik intern dalam bentuk perebutan kekuasaan di kalangan keluarga istana. Dan yang terakhir, konflik berkepanjangan dengan kerajaan Utsmani. Itu saja penjelasan dari video pembelajaran saya. Semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.